Hiruk-pikuk Jakarta tahun 60-an, lahirlah seorang anak yang kelak suaranya mengguncang hati jutaan orang. Nama aslinya Virgiawan Listanto, tapi dunia mengenalnya dengan satu nama sederhana, Iwan Fals. Ia tumbuh di lingkungan biasa, dengan ayah seorang tentara dan ibu seorang guru. Sejak kecil, Iwan terbiasa hidup dengan disiplin, namun juga akrab dengan realitas rakyat kecil. Musik datang kepadanya bukan lewat panggung mewah, tapi lewat gitar bolong dan suara dari jalanan. Ketika remaja, Iwan sering keliling naik sepeda, membawa gitar, menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri di halte, bis kota, atau emperan toko. Suaranya berat, lirik-liriknya tajam, tapi yang paling penting, ia jujur. Di masa di mana banyak orang memilih diam, Iwan menyuarakan keresahan yang terasa dekat tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, tentang absurditas kekuasaan. Ia tidak memulai karirnya dari industri, ia memulai dari nurani. Tahun 1981, Iwan Fals merilis album bertajuk Sarjana Muda. Di tengah dominasi lagu cinta dan pop ringan, album ini terdengar seperti tamparan keras. Lagu-lagu dari album ini, seperti Guru Umar Bakri, menyinggung soal guru yang tak dihargai negara, serta realitas pahit yang terjadi di masyarakat. Kemudian lagu-lagu Iwan di album berikutnya, seperti Ambulan Zigzag atau Wakil Rakyat, juga terus membawa kritik sosial yang tajam. Lirik-liriknya menyentil, penuh kejujuran yang terasa menyakitkan sekaligus melegakan, tapi keberanian itu tak datang tanpa resiko. Lagu-lagunya sering disensor, dicekal dari siaran radio, bahkan dicurigai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik Orde Baru. Beberapa pertunjukan dibatalkan, ada tekanan agar lirik diubah, tapi Iwan tidak mundur. Ia tetap menulis, tetap bernyanyi, dan justru karena itu ia menjadi simbol suara rakyat, suara yang tak bisa dibungkam. Di tengah ketatnya kontrol media massa itu, suara Iwan Fals justru semakin terdengar karena ia tidak menyuarakan diri sendiri, tapi menyuarakan kita semua. Tahun 1980-an menjelang akhir, Iwan Fals tidak lagi sendiri. Ia bergabung dengan para seniman lintas bidang dalam kelompok Suami bersama Sawung Jabo, Yoki Suryo Prayogo, dan musisi lainnya yang tak hanya jago memainkan nada, tapi juga berani menyuarakan nurani. Lagu Bongkar dan Bento menjadi ikon. Dua lagu itu bukan sekedar populer, tapi mewakili letupan emosi kolektif di tengah tekanan sosial dan politik yang ketat. Bento menggambarkan sosok penguasa yang arogan. Bongkar menyuarakan semangat perubahan. Lewat Suami, musik Iwan menjadi makin politis, tapi tetap merakyat. Ia tidak membuat agitasi, ia membuat lagu-lagu yang bisa dinyanyikan siapa saja dan dirasakan oleh semua. Lalu lahirlah Kantata Takwa, sebuah proyek megah yang menyatukan musik, puisi, dan panggung teatrikal. Bersama W.S. Rendra, Setiawan Jodi, dan nama-nama besar lain, Iwan tampil di konser-konser yang seperti ritual, bukan hanya pertunjukan, tapi juga pernyataan. Di konser Kantata, rakyat bukan sekedar penonton, tapi menjadi bagian dari gema perlawanan. Dan di tengah semua itu, Iwan Fals berdiri dengan sederhana, tapi suaranya semakin menggema. Ia bukan hanya musisi, ia sudah menjadi simbol kebebasan berekspresi. Ketika kata-kata tak bisa ditulis di koran, orang menyanyikannya bersama Iwan Fals.
Setelah gelombang besar Suami dan Kantata Takwa mereda, Iwan Fals memilih langkah yang mengejutkan. Ia menjauh dari sorotan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menanam, menulis, mendidik anak-anak, dan mendekatkan diri pada nilai-nilai hidup yang lebih sunyi, tapi justru lebih bermakna. Fase ini bukan kemunduran, tapi transformasi. Iwan mulai memandang dunia bukan hanya dari kacamata protes, tapi juga dari sudut pandang refleksi. Ia tidak lagi hanya bertanya, kenapa dunia seperti ini? Tapi mulai menyelami, apa yang bisa saya ubah dari dalam diri sendiri. Banyak lagu di era ini yang lahir dari keheningan, dari kedalaman batin, dari percakapan dengan alam, dan perenungan atas kehidupan. Lagu-lagu seperti Ibu, Ku Paksa Untuk Tidak Menangis, dan Satu-Satu bukan lagi senjata perlawanan, tapi jendela menuju hati. Iwan Fals telah tumbuh dari musisi jalanan, menjadi orator lapangan, dan kini menjadi penyair sunyi yang mengajak kita berdamai dengan hidup. Ia sadar tidak semua hal harus dilawan dengan teriakan. Kadang, diam yang jujur bisa lebih dalam dari ribuan suara. Ini untuk yang tadi minta Umar Bakri siapa? Waktu terus berjalan, dunia berubah. Begitu juga cara orang berinteraksi, berkarya, dan bersuara. Tapi satu hal tetap, nama Iwan Fals masih disebut dengan hormat oleh banyak generasi. Di tengah maraknya industri musik digital dan media sosial, Iwan Fals tetap hadir. Tapi bukan sebagai bintang yang mencari panggung, melainkan sebagai penyambung suara rakyat yang terus relevan meski zaman berganti. Komunitas OI atau Orang Indonesia yang awalnya terbentuk sebagai fans club kini menjadi jaringan relevan, pegiat sosial, bahkan ruang solidaritas. Iwan bukan pemimpin mereka secara struktural, tapi menjadi poros nilai yang menyatukan mereka. Ia juga aktif di media sosial, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menyapa, memantau. Kadang ia menulis puisi pendek, mengomentari isu nasional, atau sekedar membalas komentar dari warganet dengan senyuman dalam bentuk kata. Yang menarik, anak-anak muda yang lahir jauh setelah sarjana muda pun tetap menyanyikan lagu-lagunya. Di TikTok, YouTube, panggung kampus, atau jalanan, suara itu tetap ada, karena lebih dari sekedar legenda. Iwan Fals adalah cermin bagi mereka yang berani jujur, yang mau belajar dari luka, dan yang percaya bahwa musik bisa jadi jembatan, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menyatukan manusia. Ada musisi yang besar karena label, ada yang terkenal karena panggung, tapi Iwan Fals tumbuh dari hati rakyat. Ia tak pernah menjual kontroversi, tapi membisikkan kebenaran yang kadang tak berani kita ucapkan sendiri. Lagu-lagunya seperti cermin yang tak selalu menyenangkan, tapi jujur. Ia mengajarkan kita bahwa menyanyi bukan hanya soal nada, tapi tentang keberanian untuk menyuarakan hati. Dari halte ke panggung stadion, dari bis kota ke layar ponsel, Iwan Fals tetap Iwan Fals. Bukan hanya penyanyi, tapi penjaga nurani yang tak pernah lelah menuliskan realita, bahkan saat yang lain memilih diam. Mungkin di masa depan dunia akan terus berubah, tapi satu hal pasti, suara rakyat tidak akan pernah mati. Dan selama masih ada yang bernyanyi dengan jujur, selama masih ada yang mengingat Iwan Fals, suara itu akan terus hidup.